Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Kali ini kita ngobrolin yang seru-seru nih tentang kegiatan para pelajar Indonesia. Dalam program Study Abroad Around the World ini kerjasama antara RRI Voice of Indonesia dan juga PPI Dunia. Dan kali ini narasumber saya ada Mas Naupal Fahmi Fauzan, baru lulus dari universitas di mana nih? Jauh ya, di Amerika Latin, di Kuba, ambil studi kedokteran. Luar biasa ya, jauh sekali nih. Berarti nanti kita tanya ya, di Kuba nih sekarang sudah jam berapa? Karena jauh sekali nih berbanding terbalik dengan Indonesia. Sudah tersambung dengan Mas Naupal ya, panggilannya ya. Halo, apa kabar Mas? Baik, ya. Salam kenal, terima kasih Mbak. Salam kenal juga dengan saya Naupal dari Havana. Ya, bagaimana terdengar suaranya? Terdengar dengan baik sekali Mas Naupal nih. Di Havana, Kuba nih, luar biasa ya. Iya. Ketika tahu nih dari teman-teman PPI ya, ini narasumber dari Kuba tuh saya sempat antara percaya dan gak percaya ya. Ada mahasiswa Indonesia juga ya di sana ya. Iya, betul sekali. Memang iya. Tadi berkenaan dengan waktu, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, perbedaan waktu antara Indonesia dan Havana itu relatif 12 jam kurang lebih. Jadi saya di sini sekarang itu jam 1:30 malam. Aduh, luar biasa loh. Iya. Dan ini kami mengapresiasi, terima kasih sekali loh Mas Naupal. Ini lagi begadang loh pendengar ya. Kayak nonton bola ya, begadang nih. Iya, tapi iya luar biasa. Saya termasuk juga PPI, mewakili dari PPI Havana atau yang ada di Kuba, mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang amat sangat baik ini, karena mungkin kesempatan yang singkat ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, bahkan mungkin masyarakat Indo manapun berada yang ingin mendengarkan tentang kilas cerita kita di Kuba ini. Karena mungkin bisa dibilang akan sangat unik dan juga berbeda tentunya. Jadi kami di sini dengan senang hati, insya Allah kita akan sampaikan apa yang kita rasakan sampai saat ini. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Ini beda 12 jam dan tadi seperti saya sampaikan ya, saya tuh agak amazed juga ya, ternyata ada nih mahasiswa Indonesia di Kuba ya, karena memang banyak sekali mahasiswa di Indonesia tuh kalau studi itu kan negara-negara tujuannya kita udah bisa hafal lah ya, paling dekat itu Australia atau Singapura begitu ya, atau kalau yang jauh paling ke Eropa gitu kan. Ini jauh sekali nih ke Kuba nih. Ini penasaran nih alasannya kenapa nih Mas Naupal nih. Oke, baik. Alasan pertama, pertama karena memang kita di sini mendapatkan beasiswa full dari awal kita masuk sekolah sampai kita lulus, itu semua di cover oleh pemerintah Kuba. Seperti yang kami dapatkan di sini saat ini, kami mendapatkan pendidikan di jurusan kedokteran. Itu total mahasiswa kita dari awal tahun sampai saat ini itu total ada 9 mahasiswa Indonesia, dan sementara ini tersisa tinggal 1 orang, jadi belum ada nambah lagi pelajar yang baru, karena sudah terakhir datang mahasiswa baru kita itu di tahun 2019 awal. Jadi sementara itu karena memang kendala dari jarak dan juga mungkin kendala dengan hal yang lainnya, sehingga tidak begitu ada kembali peminat yang ingin dan bahkan kesempatan untuk 1 pelajar per tiap tahun untuk ya. Jadi begitu. Kembali ke pertanyaan Mbak yang tadi, ketika pertanyaannya ada alasannya apa, karena memang kita alasan utamanya adalah karena proses atau beasiswa yang dikasih oleh Kuba sendiri itu adalah full sampai kita menjadi seorang dokter,
tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadinya kita sudah siap sampai lulus menjadi dokter itu tidak ada biaya apapun. Oke. Mungkin itu Mbak yang menjadi alasan walaupun jauh kita kejar dan sampai di sinilah. Oke, luar biasa. Berarti beasiswa yang diberikan ini memang khusus untuk sekolah kedokteran ya? Atau ada jurusan yang lain? Iya. Oke. Jadi Kuba itu untuk sementara ini proyek yang mereka punya adalah untuk membuat atau menciptakan dokter-dokter baru di setiap negara manapun. Sehingga salah satu tujuan utama Kuba itu kan salah satu gagasan Fidel Castro, dan bahkan di kampus kami ini terdapat kurang lebih dari 182 negara berbeda. Sehingga memang salah satu proyek Kuba sendiri untuk mengembangkan atau menjadikan lulusan-lulusan dokter, sehingga yang diambil oleh Indonesia salah satu komitmen adalah mengambil beasiswa di bidang kedokteran terlebih dahulu yang dapat dilakukan sampai saat ini. Oke. Jadi memang prioritasnya untuk beasiswa kedokteran. Nah, ini gimana? Sampai saat ini berarti masih tetap dibuka ya untuk beasiswa itu ya? Betul. Jadi kabar terakhir itu biasanya sejak Februari tahun lalu. Kayak sejak Februari 2024 itu sudah dibuka. Biasa pembukaan untuk tahun ajaran baru untuk Februari, supaya di bulan Juni atau Juli itu sudah tiba di Kuba untuk memulai ajaran baru. Dan tahun ini belum ada informasi nih, ada yang masuk dari Indonesia? Terakhir kita kabarkan, dan salah satu yang mempertanggungjawabkan di Indonesia, beliau di Prof. Samsurijal di RSCM Jakarta. Jadi belum ada kabar terkait apakah akan ada yang berangkat ke Kuba atau tidak. Sehingga kami bulatkan sepertinya untuk tahun ini tidak akan ada penambahan tahun mahasiswa baru. Oke. Padahal tinggal satu lagi ya? Iya, sangat disayangkan. Tapi mungkin itu tadi salah satu kendala yang kita rasakan juga bagian dari yang mereka pertimbangkan. Terkait dari perbedaan budaya, perbedaan kepercayaan, termasuk yang paling mungkin kita temui adalah culture shock yang memang sangat berbeda. Sehingga setiap kali ada teman-teman kita yang bertanya melalui akun PPI Kuba misalkan, kita jelaskan apapun ada seadanya yang kita rasakan di sini, sehingga itu pun menjadi pertimbangan antara yang bersangkutan dan keluarga. Oke. Tadi sudah di-spill nih ya, salah satu kendalanya adalah culture shock. Ini se-shock apa sih, Mas Naupal? Waduh, itu pertanyaannya luar biasa besar ya. Oke, berkaitan dengan culture shock, mungkin yang paling membuat saya pribadi ya, melihat dari hal pribadi, itu melihat dari gaya bicara. Gaya bicara relatif Asia itu termasuk yang ramah, sopan, pelan, kita lebih kalem gitu ya. Tetapi untuk budaya Latin itu yang lebih energik, lebih terbuka, dan bahkan kadang bentak-bentak. Jadi kadang awal-awal saya merasa jadi tersinggung, apa ini marahkah atau memang begitu. Jadi itu yang awal pertama, jadi harus tahu gitu ketika yang mereka sampaikan, dan kita kalau sudah oh iya saya belum sampaikan, jadi bahasa yang digunakan di sini bahasa Spanyol, sehingga kita harus mempelajari bahasa Spanyol terlebih dahulu. Sehingga salah satu yang saya rasakan di awal itu betapa sulit memahami, dan kadang rata-rata untuk orang Kuba sendiri berbicaranya dengan nada yang tinggi, sehingga seolah-olah mereka membentak kita, memarahi kita. Jadi sempat saya merasa tersinggung beberapa di awal untuk bisa memahami mereka, seperti itu mungkin, Mbak. Oke. Jadi memang dari segi cultural ya yang juga bikin shock. Padahal di Indonesia juga banyak loh yang suaranya tinggi-tinggi loh ya, orang-orang Sumatera. Iya, betul ya. Oke. Oke, lah itu culture ya. Lalu makanan, ini juga kadang-kadang jadi tantangan juga nih. Betul sekali. Iya.
Nah, berkaitan dengan makanan, memang Indonesia tidak ada duanya ya, Mm-mm. apalagi rendang, nasi Uh, Padang dan lain-lain. Itu jujur Mbak, ketika di awal itu di sini saya termasuk yang tidak bisa menerima makanan Kuba. Salah satu makanan Kuba di sini mm-mm. itu terlalu hambar mungkin ya bisa Mm. dibilang. Jadi mereka salah satu makanan khas yang kita kenal di sini itu namanya arroz moro, itu nasi dengan kacang hitam, kemudian ropa vieja atau istilahnya itu dengan daging sapi yang disuir gitu. Nah, sementara untuk rasa mereka relatif tidak menggunakan bumbu yang berlebih sehingga terasa begitu ya dengan bumbu yang seadanya Hambar ya. saja, hambar dan terutama tidak suka pedas. Ya, Jadi untuk orang-orang sini itu makan pedas itu sesuatu hal yang susah dan tidak begitu diminati sehingga makanannya saya aja jadi kurang nih pedasnya jadi udah agak kayak di Indo sebelum. jangan-jangan jadi kurus ya Mas Naopal ya, karena kurang cocok nih makanannya ya. Iya, tapi selama Mm-mm. kita sudah di sini kita bisa adaptasi dengan baik, Oke. artinya memanipulasi keadaan yang ada, memanfaatkan segala kemampuan kita, ya alhamdulillah kita masih bisa menikmati makanan-makanan yang memang sesuai yang kita harapkan. Oke. Iya, Jadi itu upaya ya adaptasi, baik dari segi betul. kebiasaan warga Kuba ataupun juga Iya, soal makanan. Tapi saya juga tertarik mau tanya soal PPI Kuba sendiri. Berarti yang iya, berada di dalam keanggotaan PPI Kuba ini hanya mahasiswa-mahasiswa kedokteran. betul. Oke. Jadi kita bersembilan inilah yang memang berusaha untuk tetap ikut Mm-mm, berpartisipasi mm-mm, dalam hal ini adalah mengembangkan apa yang namanya salah satu kesempatan supaya mahasiswa Indonesia mm-mm. ataupun teman-teman dimanapun berada bisa mendapatkan pengalaman Oke. terkhusus informasi dari Kuba sendiri. Jadi kita bersembilan inilah yang sampai saat ini berusaha untuk tetap seperti misalnya Mm-mm, kakak-kakak kelas kita yang sudah kembali ke tanah air, tetap mereka terus aktif di kegiatan tersebut, di kegiatan PP mm-mm. tersebut, supaya memang kita tetap akan ada kesempatan saling berbagi Bertuk ya, informasi terutama. betul. Iya, Jadi tadi sudah di-spill ya jumlahnya iya, anggotanya 9 nih dan masih terus berkomunikasi ya meski sudah ada iya, yang balik ke tanah air nih. Dan ini iya, ngobrolin soal PPI juga ngobrolin soal partisipasi nih ya. Mas iya, Naupal tahu nggak sih kalau Indonesia ini akan menggelar sebuah forum bisnis Indonesia Amerika Latin dan Karibia ini INALAK. betul sekali, Salah satunya betul nih kan Inalak, Kuba ikut berpartisipasi ya di 5 Peru 11 sampai iya, 13 September mendatang. Jadi selain urusan bisnis betul, nih Mas Naupal, forum ini juga iya, bakal diisi dengan kegiatan Inalak Society Forum. Jadi bakal ada betul, pembahasan antar anak muda nih ya, soal bagaimana betul anak sekali, muda bisa berkontribusi dalam menguatkan kemitraan antara Indonesia dan Amerika Latin dan juga Karibia. Ini gimana nih betul sekali. tanggapannya Mas Naupal sendiri? Apakah anak-anak muda saat ini punya nih kontribusi tentunya untuk memperkuat kemitraan ya dengan negara terlebih untuk kawasan di Amerika Latin? Oke, baik. Terima kasih atas Mm-mm, pertanyaannya. Sebelum saya sampaikan untuk menjawab untuk Inalak ini mm-mm, sendiri, ini salah satu memang program bagian dari kerja diplomasi Indonesia yang mewakili di KBRI Havana. Dan kebetulan saya pribadi bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut, artinya melibatkan hal tersebut. Seperti yang mm-mm. digelar 2 tahun yang lalu, itu peresmian pembukaan Inalak secara resmi. Dan untuk Havana, KBRI Havana yang memegang atau menjadikan salah satu tuan rumah untuk di bagian negara Karibia. Oke. Nah, salah satu kontribusi kita sebagai anak muda yang saya perhatikan Mm, adalah Duta Besar KBRI Havana, Ibu Dubes Ibu Nana Yuliana. mm. Beliau memberikan kesempatan kepada kita para mahasiswa untuk ikut dalam hal tersebut dalam bidang contoh misalnya ketika persiapan pembukaan acara.
Karena ketika pembukaan acara secara virtual yang diselenggarakan 2 tahun yang lalu itu ada juga berkaitan dengan pameran budaya, termasuk menunjukkan salah satu tarian juga. Dan kebetulan dan yang akan digelar pada tanggal mendatang ini, 2 minggu lagi insya Allah, harusnya saya ikut berangkat ke Peru untuk menjadi translator dalam kegiatan tersebut. Sementara sampai saat ini kita masih dalam rencana. Nah biasanya jadi ketika kembali ke pertanyaan yang tadi, kami salah satu dari para pemuda yang ada di sini pun memberikan banyak kontribusi yang bisa kita lakukan, terkhusus untuk di bidang komunikasi, pameran budaya, dan juga berkaitan untuk yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dukungan kita untuk terselenggaranya acara Inalak tersebut. Karena mau bagaimanapun, salah satu tujuan utamanya adalah tetap dalam bentuk promosi budaya dan dikaitkan dengan ekonomi di negara-negara Karibia tersebut. Dan saya rasa kami sebagai para pemuda, khususnya para mahasiswa, punya hak yang memang utuh untuk mampu membawa dan juga membantu Indonesia dimanapun berada, termasuk dalam mensukseskan kegiatan Inalak tersebut. Jadi begitu kurang lebih, Pak. Ya. Dan mungkin juga Mas Naufal bisa bercerita nih, kalau peluang kerja sendiri nih untuk anak-anak muda nih di kawasan Amerika Latin dan Karibia itu seperti apa sih di satu kawasan ini? Berkaitan dengan salah satu peluang pekerjaan mungkin ya, peluang pekerjaan. Ketika kita lihat di negara Karibia, salah satu negara yang paling bisa kita bilang adalah aman dan juga rekomendasi untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, itu lebih baik di Chile. Chile termasuk salah satu negara Amerika Latin yang menjadikan keadaannya dalam hal tersebut adalah baik keadaan ekonomi maupun kriminalitas itu terlebih aman dan seperti Eropanya Amerika Latin. Sehingga dari mulai kurs peso Chile dan juga dengan dolar itu termasuk relatif hampir sama, sehingga pendapatan pun lebih baik akan lebih banyak didapatkan di Chile. Sementara untuk kalau kita bandingkan dengan Kuba atau Kolombia ataupun dengan Peru ataupun dengan Meksiko, dengan keadaan saat ini kami dalam hal tersebut berdasarkan informasi lebih untuk rekomendasi ke Chile. Karena perbandingannya adalah dari yang tadi kita sampaikan. Selain itu untuk ke Chile, Indonesia itu free visa. Jadi kita bebas visa. Untuk negara Chile itu kita bisa langsung dalam artian lebih mudah prosesnya ketimbang Meksiko, kita masih harus tetap menggunakan visa. Oke, jadi memang bergantung negaranya ya, Mas Naufal ya. Oke, Mas Naufal, terima kasih sekali nih sudah berbagi bersama kami, apalagi juga udah share tentang Inalak yang akan berlangsung nanti ya. Sukses nih, nanti kita bakal ketemu juga nanti sama reporter kita nih, Voice of Indonesia di Chile nih, di Peru ya, mau datang ke sana nih. Oke. Wah, luar biasa. Nanti aku sampein ya ke Mas Naufal nih kalau bisa ketemu ya. Aman. Aman ya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Naufal. Sehat selalu. Salam untuk teman-teman di sana dan juga diaspora Indonesia ya di Havana, Kuba. Siap. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada PPI Dunia, termasuk juga kepada RRI yang telah membuat kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dimanapun itu, kapanpun itu. Insya Allah salah satu mediasi yang paling tepat adalah sharing pengalaman untuk bisa terus berbagi ilmu dimanapun kita berada. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Terima kasih Mas Naufal. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya ya dengan Mas Naufal. Ini mahasiswa kedokteran yang baru saja lulus ya di Havana, Kuba. Voice of Indonesia.